Abul Anbiya Nabi Ibrahim alaihissalam yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang doa Nabi Ibrahim tersebut terdapat di surat yang sama pada ayat ke-129. Pada ayat ke-129 dalam rangkaian ayat ke-127, 128 dan 129 Nabi Ibrahim berdoa. Allah Subhanahu wa taala menceritakan momen-momen ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Tuhan. Wa idh, dan ingatlah, yarfa'u Ibrahimul qawa'id wa Ismail, ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail meninggikan fondasi Ka'bah. Saat sedang meninggikan fondasi Ka'bah di Mekah, Nabi Ibrahim berdoa. Doa yang pertama Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul. Ya Tuhan kami, taqabbal, terimalah minna dari kami apa yang diterima masyarakat mukminin amal. Terimalah amal kami ya Allah, karena mereka sedang membangun Ka'bah. Membangun Ka'bah adalah amal mukmin. Membangun Ka'bah harus disertai dengan keikhlasan. Maka Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah supaya amal solehnya bersama putranya Nabi Ismail ini ketika meninggikan Ka'bah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innaka antas samiul alim. Sesungguhnya Engkau ya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa dengan doa berikutnya, Rabbana waj'alna muslimaini lak. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang selalu berserah diri kepada-Mu. Nabi Ibrahim berdoa untuk dirinya. Nabi Ibrahim berdoa bersama putranya sebagai orang yang selalu ingin berserah diri kepada-Mu. Wa zurriyyatina ummatan muslimatan, dan keturunan kami jadikanlah ya Allah mereka umat yang juga selalu berserah diri kepada-Mu. Wa arina manasikana, tunjukilah kepada kami ya Allah manasik, cara-cara melaksanakan ibadah haji. Wa tub alaina, terimalah taubat kami ya Allah, innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya Engkau Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Setelah itu kemudian masuk doa yang ketiga. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum. Ya Allah, Tuhan kami, utuslah seorang rasul dari kelompok, dari golongan mereka, yaitu keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim berdoa, yatlu alaihim ayatika, seorang rasul yang akan membacakan ayat-ayat-Mu. Yu'allimuhumul kitab wal hikmah, seorang rasul yang akan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Wa yuzakkihim, dan seorang rasul yang akan menyucikan mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya ya Allah Tuhan kami Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Ma'asyiral mukminin, inilah doa Nabi saat beliau berada di Ka'bah, sedang membangun Ka'bah di tempat yang mulia yaitu tanah suci Mekah itu, berdoa kepada Allah. Doa Nabi Ibrahim inilah yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat ke-151 di surat Al-Baqarah. Kalau kita lihat dan renungi di sini, kita bisa mengambil pelajaran berharga bahwa hamba yang dekat dengan Allah adalah hamba yang tidak pernah lepas dari munajat doa kepada Allah. Memunajatkan harapan-harapan, dan harapan yang paling terbaik adalah harapan istiqomah berada di dalam keimanan dan senantiasa dekat dengan Allah. Ini bagian yang pertama, ma'asyiral mukminin. Untuk bagian yang kedua,
yaitu ayat ke-151 sendiri surat Al-Baqarah. Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim, doa kekasihnya. Allah berfirman, "Kama arsalna fiikum rasulan minkum." Bagaimana kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul dari golongan kalian sendiri. Maka Allah menyatakan, berfirman, "Yatlu 'alaikum ayati." Mereka adalah rasul, adalah rasul yang akan membacakan ayat-ayat kami kepadamu. Wa yuzakkikum, seorang rasul yang akan menyucikanmu. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, seorang rasul yang akan mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah. Alkitab di sini maksudnya adalah Al-Quran. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, mengajari kalian apa yang sebelumnya kalian tidak ketahui. Ayat ke-151 surat Al-Baqarah ini oleh para alim ulama disimpulkan sebagai 3 tugas utama yang dibawa oleh para nabi dan rasul, tanpa kecuali baginda Nabi Abu Muhammad SAW. Tugas yang pertama yang diemban oleh Nabi kita adalah tilawah. Rasul membacakan Al-Quran kepada kita. Maka tilawah atau membaca Al-Quran menjadi bagian utama dari syariat yang dibawa oleh baginda Nabi Abu Muhammad SAW. Agar umat ini tidak pernah, agar umat ini selalu lekat interaksinya dengan Al-Quran, selalu lekat dirinya dengan wahyu. Ada satu belahan yang disampaikan oleh seorang ulama, Profesor Dr. Muhammad Yusuf Al-Qurtubi. Kita mengkaji mengenai kebutuhan spiritual atau ruh bagi manusia. Maka kebutuhan rohani manusia itu hanya bisa terpenuhi oleh aspek wahyu. Dan aspek wahyu itu terletak di dalam Al-Quran yang dibaca. Maka orang yang rutin membaca Al-Quran setiap harinya, ia telah memberi nutrisi spiritual yang akan membuatnya menjadi manusia yang insya Allah istiqomah, bahagia, dan barokah di dunia. Tugas yang kedua, ma'asyiral mu'minin, yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tazkiyah. Tazkiyah adalah penyucian. Apa yang disucikan ma'asyiral mu'minin? Jiwa, kalbu, hati. Kata tazkiyah oleh para alim ulama lebih condong kepada perbaikan akhlak, moral. Dari ayat inilah kemudian banyak para alim ulama yang menghubungkan ayat ini dengan sabda baginda Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saat kita hafal sekali, "Innama bu'ithtu liutammima karimah." Bahwasanya aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Penyempurnaan akhlak manusia ini disebut dengan tazkiyah. Tazkiyah hubungannya dengan hati. Akhlak yang mulia itu sesungguhnya dimulai dari hati yang baik, dimulai dari hati yang bersih, dimulai hati yang senantiasa terhubung dengan Allah, dimulai dengan hati yang ikhlas. Yang ketiga, ma'asyiral mu'minin, tugas yang dibawa oleh baginda Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ta'lim. Yu'allimukumul kitaba wal hikmah, mengajarkan Al-Quran dan hikmah. Ta'lim hubungannya dengan akal. Ta'lim interaksi umat, interaksi manusia dengan ilmu. Umat Islam secara umum seharusnya tidak lepas dari aktivitas keilmuan. Ilmu yang didedikasikan untuk memberi dan memakmurkan dunia ini, untuk menciptakan kemaslahatan yang holistik pada seluruh umat manusia. Ma'asyiral mu'minin, jika inilah 3 tugas besar yang dibawa oleh baginda Nabi Abu Muhammad SAW, maka muncul pertanyaan berikutnya sebagai bagian pembahasan kita yang nomor 3. Kemana arah yang dituju dari 3 tugas utama yang dibawa oleh baginda Nabi? Dalam bentuk tilawah, membaca, dalam bentuk tazkiyah, menyucikan diri, dalam bentuk taklim, mengajarkan itu. Maka
teori ilmu Al-Quran, ini disebut dengan istilah ilmu munasabah. Munasabah adalah ilmu yang menghubungkan antara satu ayat dengan ayat yang lain untuk menemukan makna yang terhubung dari dua rangkaian ayat tersebut. Maka berdasarkan teori ilmu munasabah itu, bahwa ayat ke-152 berhubungan langsung dengan ayat ke-151. Apa hubungannya ma'asyiral muslimin? Bahwa ayat ke-152 merupakan tujuan arah yang ingin dituju dari tiga tugas utama yang dibawa oleh baginda Nabi kepada umatnya. Apa yang diinginkan terjadi pada umat ini melalui tugas yang dilakukan oleh baginda Nabi Abu Muhammad SAW. Ayat ke-152 menjawab, "Fadhkuruni washkuruli wala." Maka berzikirlah kalian, maka selalu ingatlah kalian kepadaku. Berarti tugas utama, berarti arah besar yang dibawa dari ajaran agama Islam syariat yang kita laksanakan selama ini adalah untuk membentuk umat yang ahli zikir, untuk membentuk umat yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir, karena itu Allah memerintahkan kepada umat. Allah memerintahkan kepada umat Islam untuk banyak-banyak berzikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Oleh orang yang beriman, banyaklah berzikir sebanyak-banyaknya. Yang kedua, maksudnya ini ayat ini menyebutkan washkuruni wala takfurun. Bersyukurlah kalian kepadaku dan jangan sekali-kali menjadi orang yang kufur. Berarti tujuan yang kedua adalah bersyukur. Umat baginda Nabi Abu Muhammad SAW diangkat agar memiliki dua kepribadian. Yang pertama menjadi ahli zikir, yang kemudian kedua adalah menjadi ahli syukur. Inilah wasiat baginda Nabi yang kita baca di setiap selesai kita melaksanakan sholat fardu, mana seorang sahabat baginda Nabi Abu Muhammad SAW diminta untuk tidak pernah meninggalkan membaca doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ya Allah, bantu kaum ini untuk senantiasa mengingat, bersyukur kepadamu dan melaksanakan ibadah